semuanya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis data korelasi melalui uji normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, multikolomeritas, dan regresi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu tentunya kita sudah harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini kita buka pada bagian variable view. Nah, pada kolom pertama kita isi namanya yaitu X1, kemudian pada kolom kedua kita isi X2, dan pada kolom ketiga kita isi variabelnya Y. Nah, selanjutnya pada bagian label yang pertama kita namai X1-nya yaitu motivasi belajar. Pada kolom yang kedua, X2 kita beri nama dukungan orang tua. Nah, pada kolom yang ketiga, Y-nya kita beri nama prestasi belajar. Kemudian di sini kita langsung masuk saja ke data view. Lalu kita menyalin data yang ada di Excel, kemudian disalin di aplikasi SPSS. Nah, setelah kita salin pada aplikasi SPSS ini, sudah tertera datanya, lalu kita klik Analyze, lalu Descriptive Statistik, lalu Explore. Nah, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel X1, X2, dan Y itu ke dalam dependent list. Kemudian klik Plot, lalu kita ke checklist bagian normality plot ini. Langsung saja kita continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan langsung menjadi seperti ini. Nah, di sini ada kolom-kolom berisi uji datanya. Oke, kemudian selanjutnya kita perhatikan pada bagian kolom test of normality. Nah, di sini sudah kita dapatkan perhitungan dari data yang kita uji tadi. Nah, jika uji normalitas itu dikatakan normal apabila nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05. Nah, begitu pun sebaliknya. Nah, jadi di sini hasilnya itu menunjukkan bahwa signifikasinya lebih dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya data yang kita uji itu tadi termasuk ke dalam data normal. Baik, di sini saya akan mengolah data di SPSS yaitu tentang autokorelasi. Yang pertama kita klik variable view. Kita tuliskan nama variabelnya. Di sini ada X1, X2, dan Y. Kita ubah desimalnya menjadi 0 semua. Dan kita menamaikan labelnya dengan X1 yaitu motivasi belajar. X2 nya dukungan orang tua. Dan Y nya adalah prestasi belajar. Setelah itu kita ke data view dan mengcopy data-data yang akan kita cari. Lalu kita tempelkan di sini. Selanjutnya kita ke analysis, regression, ke linear. Kita masukkan variabel sesuai dengan
masing-masing. Misal motivasi belajar kita masukkan ke independen, dukungan orang tua juga termasuk independen atau variabel bebas, dan variabel terikatnya atau dependen ada pada prestasi belajar. Lalu kita ke statistik dan menceklis Durbin-Watson. Lalu kita klik continue dan OK. Ini adalah hasil dari olah data menggunakan SPSS pada data autokorelasi. Selanjutnya uji heterokedasitas. Nah, di sini kita ketik X1, X2, dan juga Y. Nah, di label ini kita ketik X1-nya motivasi belajar. Nah, X2-nya dukungan orang tua. Nah, yang Y-nya kita prestasi belajar. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, data ini kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah tertempel, kita masuk ke menu analyze, lalu pilih regression dan linear. Nah, di sini X1-nya taruh di independen, X2-nya taruh di independen, dan prestasi belajar atau Y-nya taruh di dependen. Kita klik save kanan. Nah, lalu kita centang yang unstandardized, continue, lalu klik OK. Nah, nantinya akan muncul output seperti ini. Nah, jika sudah muncul, kita simpan atau kita abaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita kembali ke tabel data view. Nah, kita kembali terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul data res 1. Lalu kita pilih menu transform, compute variable. Nah, di sini kita ketik ABS res. Nah, selanjutnya kita pilih arithmetic, lalu klik ABS, lalu klik understandard. Nah, diklik panah lalu klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini. Nah, nanti outputnya kita abaikan atau disimpan dulu. Kita kembali ke data. Nah, di sini sudah ada data ABS res. Sekarang kita ke variable view. Nah, di sini kita harus pastikan di measure ini sudah scale semua. Nah, di sini sudah scale semua. Jika sudah, kita kembali ke data view. Lalu kita masuk ke menu analyze, lalu pilih regression dan linear. Nah, di sini dependennya ini prestasi belajar atau data Y. Nah, dependent ini kita ubah dengan data, kita ubah dulu dengan data ABS res. ABS res kita masukkan ke dalam dependent. Nah, jika data dependent sudah diganti dengan ABS res, selanjutnya kita klik tulisan save. Nah, yang kita centang tadi kita hapus centangnya, yang unstandardized tadi kita hapus centangnya terlebih dahulu, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, jika sudah, ini adalah output hasil dari uji heterokedastisitas. Nah, di sini terdapat beberapa tabel. Kita scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, di tabel
model summary ini terdapat keterangan dukungan orang tua, motivasi belajar. Kita scroll, kita cari tabel, next kita cari tabel koefisien. Nah ini X1 nya signifikasinya 0,470, jadi tidak terjadi uji heterogedasitas. Nah jika di atas 0,5 maka terjadi uji heterogedasitas. Nah ini 0,470, jadi data ini tidak terjadi heterogedasitas. Baik, selanjutnya ada uji multikolomearitas. Di sini saya sudah ada datanya. Lalu kita pilih menu analyze, kita pilih regression linear. Nah, di sini X1 taruh di independent, X2-nya juga, lalu Y-nya kita taruh di dependent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul output seperti ini. Nah, kita fokus di model summary-nya saja. Kita tabel ini. Nah, ada keterangan dukungan orang tua dan motivasi belajar. Nah, di sini ada angka R dan R square. Nah, jika R square lebih kecil dari R, maka tidak terjadi uji multikolomearitas. Nah, di sini R square-nya 336 lebih kecil dari R, yaitu 579. Maka data ini tidak terjadi uji multikolomearitas. Nah, di sini sudah ada data X1, X2, dan Y, yang mana X1 adalah motivasi belajar, lalu ada X2 yaitu dukungan orang tua, dan Y adalah prestasi belajar. Jadi kita akan mencari regresinya. Step-stepnya adalah kita akan membuka data, lalu ada data analisis, lalu kita akan mencari regresi di sini. Kita klik OK, dan kita akan menginput Y rank-nya, yaitu ada Y, datanya di input, di blok sampai bawah, lalu kita klik yang ini. Lalu untuk X-nya, ini ada X1 dan X2, maka kita blok dua-duanya, dan kita tarik ke bawah sampai data tersebut. Kita klik tadi, dan ini adalah tabel X1, X2, Y, maka kita akan mencentang, dan untuk confidence levelnya yaitu 95. Lalu untuk output option ada 3 opsi, yaitu ada output range, ada new worksheet play, dan ada new workbook. Nah, kita ini memilih yang new worksheet play. Nah, kalau sudah selesai, kita klik OK, nanti akan muncul hasil. Nah, ini adalah hasil dari analisis regresi kita dari data tersebut, memunculkan hasil seperti ini. Lalu kita akan menganalisis hasil-hasil tersebut. Untuk yang pertama, kita akan menganalisis statistik regresinya ini. Nah, R square-nya adalah 0,3357 sekian, yang artinya 33,57%, yaitu variasi prestasi belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar dan dukungan orang tua secara bersama-sama. Sisanya 66,43% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu untuk yang adjust R square, ini ada 0,2865. Setelah penyesuaian jumlah variabel sekitar 28,65%, variasi prestasi belajar dijelaskan oleh model. Dan ada standar errornya, yaitu 2,794 sekian. Ini adalah rata-rata jarak antara nilai aktual dan nilai prediksi model.
Dan untuk observation-nya yaitu 30, yaitu jumlah data yang dianalisis adalah sebanyak 30. Lalu kita melihat uji ANOVA-nya yang F-nya ini adalah 6,82 sekian dan signifikan F 0,004, yang mana nilai signifikan F kurang dari 0,005 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Artinya minimal ada satu variabel independen X1 atau X2 yang berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar. Lalu kita akan melihat intercept yaitu X1 dan X2-nya. Yang mana X1 adalah motivasi belajar, koefisiennya yaitu 0,084 dan p-value-nya 0,54, yang mana p-value-nya ini yaitu lebih dari 0,05. Artinya motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar dalam model ini. Lalu untuk X2, dukungan orang tua, koefisiennya adalah 0,32 dan p-value-nya ada 0,015, yang berarti kurang dari 0,05. Artinya, dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Setiap kenaikan satu satuan, dukungan orang tua meningkatkan prestasi belajar sebesar 0,32 satuan. Nah, untuk data yang kita peroleh ini menghasilkan kesimpulan yaitu yang pertama, model regresi secara keseluruhan signifikan. Kedua, dukungan orang tua berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Ketiga, motivasi belajar tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar dalam model ini. Yang terakhir, model menjelaskan sekitar 33,57% variasi prestasi belajar. Sekian penjelasan analisis regresi yang kita dapat dari data tersebut. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.